القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة. Kelompok asal Yaman, Houthi, akhirnya berada dalam agenda bertemu dengan Hamas setelah aksi solidaritas serangan selama berbulan-bulan di Laut Merah. Kabar ini lantas dibesar-besarkan media beberapa hari terakhir, sebab bertemunya dua anggota poros perlawanan dengan musuh bersama yang didukung Iran ini, selanjutnya disusul tembakan rudal balistik yang mengancam Amerika Serikat, Inggris, dan tentu saja termasuk Israel di dalamnya. Sebagai buntut dari aktivitas tersebut, perusahaan keamanan maritim Inggris melaporkan setidaknya satu kapal menjadi sasaran. Sementara itu, baik Inggris maupun AS terpantau gagal memperlambat serangan pada kapal-kapal di Laut Merah meski telah menggempur dengan serangan udara berkali-kali. Jika Sekutu Barat tak mampu membendung dan Israel tak bisa berbuat banyak, akankah Israel kalah setelah ini? Adakan pertemuan. Berita mengenai agenda pertemuan dua kelompok milisi Houthi dan Hamas menarik perhatian setelah apa yang dibahasakan media sebagai pertemuan yang jarang terjadi mulai disebarluaskan. Berdasar pada sumber faksi Palestina dalam keterangannya kepada AFP 15 Maret lalu, disebutkan bahwa pertemuan itu membahas koordinasi tindakan mereka terhadap Israel. Pertemuan antara tokoh senior Hamas Palestina dan Houthi Yaman dilaporkan terjadi seminggu sebelumnya, yang menurut sumber dari Hamas dan Jihad Islam juga melibatkan Front Populer Marxis untuk pembebasan Palestina. Dalam forum itu, mereka berbicara tentang kemungkinan serangan darat Israel ke Rafah di Gaza Selatan, serta membahas mekanisme untuk mengkoordinasikan tindakan perlawanan mereka untuk tahap selanjutnya mengenai perang di Gaza. Lalu mengapa ini penting? Pertama, pada hari keluarnya pemberitaan, kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan telah menyetujui rencana militer untuk melakukan serangan ke Rafah. Di sisi lain, kelompok Houthi melihat kabar itu sebagai ancang-ancang untuk melanjutkan serangan di Laut Merah guna mendukung perlawanan Palestina. Kedua, Hamas dan Houthi termasuk dalam poros perlawanan yang didukung Iran. Termasuk milisi Hizbullah Lebanon dan Irak, mereka pada dasarnya memiliki musuh bersama yakni Israel dan Amerika Serikat. Tembakan 3 rudal balistik. Komando Pusat AS, CENTCOM, melaporkan pada Jumat 15 Maret lalu bahwa 3 rudal balistik anti kapal telah ditembakkan Houthi ke arah Laut Merah. Melalui sebuah pernyataan dalam postingannya di halaman X, CENTCOM mengurai kronologi penembakan yang terjadi antara pukul 20.30 dan 22.50 waktu Sanaa. Militer AS menambahkan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan, bahkan kapal dilaporkan terus melanjutkan perjalanan setelahnya. Kejadian serupa terkait serangan lainnya juga dilaporkan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) dan Ambrey pada Jumat malam. Kendati demikian, tembakan Houthi diketahui tidak mengenai kapal pengangkut gas berbendera Kepulauan Marshall yang tampaknya mereka coba targetkan. Meski begitu, aksi ini jelas menjadi semacam alarm bagi AS dan sekutunya. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari AP, kelompok Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengidentifikasi kapal tanker itu sebagai kapal tanker Pacific 01 milik Vietnam yang berbendera Panama. Kapal tanker tersebut sebelumnya dimiliki oleh Eastern Pacific Shipping yang berbasis di Singapura dan telah berulang kali menjadi sasaran kelompok Houthi. Perusahaan itu akhirnya dikendalikan oleh miliarder Israel bernama Idan Ofer. Sebuah kapal menjadi target serangan. Sebagaimana dibahas sebelumnya, perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambrey dan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan insiden akibat serangan Houthi pada hari Jumat di dekat Hodeidah, Yaman. Reuters dalam rilisnya kemudian memuat pernyataan keduanya. UKMTO menyatakan telah menerima laporan kejadian 65 mil laut sebelah barat Hodeidah, di mana nahoda kapal dagang melaporkan adanya ledakan jarak jauh dari balok kanan kapal. Sekaligus, dalam catatan imbauan mereka menambahkan bahwa tidak ada kerusakan pada kapal dan mereka bisa melanjutkan perjalanan hingga ke pelabuhan berikutnya.
Sementara Embree dalam keterangannya melaporkan bahwa sebuah kapal menjadi sasaran di sekitar 80 mil laut barat Laut Hodeidah. Tidak jelas apakah Embree dan UKMTO melaporkan kejadian yang sama, namun keselamatan para awak kapal telah dipastikan oleh kedua pihak. Faktanya, serangan Houthi selama berbulan-bulan di Laut Merah telah mengganggu pelayaran global, memaksa perusahaan-perusahaan untuk beralih ke perjalanan yang lebih lama dan lebih mahal di sekitar Afrika Selatan. Aksi ini juga memicu kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas dapat menyebar dan mengguncang Timur Tengah secara lebih luas. Spesifikasi rudal balistik Houthi. Dalam aksi dengan serangan rudalnya ke Laut Merah, Houthi mengandalkan rudal balistik Burkan 3 yang merupakan varian baru dan lebih canggih dari seri rudal balistik Burkan 2H. Dalam keterangan yang dihimpun dari Indo Militer, rudal balistik Burkan memiliki kesamaan dengan rudal Scud yang awalnya dikembangkan oleh Uni Soviet. Adapun keluarga rudal Scud merupakan jenis rudal balistik taktis yang telah menjadi cetak biru untuk pengembangan banyak rudal-rudal balistik lain di berbagai negara. Burkan 3 pertama kali muncul ke publik pada Agustus 2019 melalui video yang dirilis oleh milisi asal Yaman ini. Berdasarkan spesifikasi, rudal jenis ini memiliki jangkauan setidaknya 1.200 km yang disebut mampu menjangkau wilayah Israel. Tidak hanya itu, dengan kemampuan yang mumpuni, Burkan 3 bahkan dianggap hampir menjangkau seluruh wilayah Timur Tengah hingga wilayah Arab Saudi sepenuhnya. Meskipun memiliki kemampuan dalam menyerang target dari jarak jauh, Burkan 3 memiliki tingkat akurasi yang buruk. Area yang terkena dampak Burkan 3 juga relatif kecil. Selain Burkan 3, Houthi juga pernah menggunakan rudal balistik lainnya seperti Scud Hwasong 5 dan Hwasong 6 milik Korea Utara. Lebih jauh, Sekretaris Pers Pentagon, Jenderal Pat Ryder, mengatakan bahwa Houthi memiliki rudal balistik yang mampu mencapai jarak sekitar 2.000 km. Ribuan pengikut Houthi gelar aksi. Sesaat setelah Houthi mengklaim serangan terhadap sebuah kapal tanker Amerika di Laut Merah, ribuan pengikut Houthi menunjukkan dukungan dengan tumpah ruah turun ke jalan pada 15 Maret 2024. Dengan Sanaa sebagai titik, orang-orang ini melakukan aksi sebagai bentuk solidaritas untuk mendukung warga Palestina di jalur Gaza yang tengah diserang Israel. Juru bicara Yahya Saree dalam pidatonya menyerukan dukungan terhadap rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai bagian dari respons terhadap agresi. Faktanya, aksi seperti ini bukanlah hal baru sebab sebelumnya, tepatnya pada Januari lalu, puluhan ribu orang juga menghadiri demonstrasi pro-Houthi di seluruh Yaman setelah serangan yang mereka sebut sebagai teror AS dan Inggris di Laut Merah terjadi. Berdasarkan laporan The Time of Israel, puluhan ribu warga Yaman itu berkumpul di beberapa kota untuk mendengarkan para pemimpin mereka mengutuk serangan AS dan Inggris terhadap negara mereka, sekaligus sebagai tanggapan atas serangan pemberontak Houthi terhadap pelayaran Laut Merah. Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman mengatakan mereka akan menargetkan semua kapal yang menuju ke Israel yang jaraknya lebih dari 1.000 mil. Mereka juga memperingatkan perusahaan pelayaran internasional agar tidak menggunakan pelabuhan Israel. Aksi solidaritas sejumlah milisi di Timur Tengah terhadap Palestina bukanlah sesuatu yang baru. Namun bertemunya dua kelompok militan di bawah naungan poros perlawanan untuk mendiskusikan penyerangan menjadi agenda baru yang cukup mengancam bagi Israel dan sekutu baratnya. Menurut kalian seperti apakah kelanjutan duel ini?